Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan di Persekutuan Doa SPLA Satya. Mari kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang istimewa. Sebelumnya mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur memperoleh anugerah Tuhan. Kesempatan yang indah di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidup yang kami hadapi. Kami memperoleh kebenaran firman, Kau menolong hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita itu terkesima, kita terkagum-kagum terhadap karya Tuhan yang luar biasa ketika Dia merencanakan segalanya, ketika Ia menciptakan alam semesta, ketika Ia mengatur, memelihara kita. Kita terpesona, terkagum-kagum. Tetapi mari pada hari ini kita akan melihat bagaimana kalau sebaliknya yang terjadi, yaitu Tuhan yang terpesona melihat kita, melihat iman kita, terkagum-kagum. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab, iman yang dimiliki oleh seorang pemimpin pasukan yang ada di Kapernaum. Kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7, kita akan belajar tentang iman seorang perwira di Kapernaum. Nah, mari kita akan melihat beberapa poin yang membuat Yesus terkagum-kagum. Berbicara tentang iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berarti iman harus ada bukti. Apa buktinya? Perbuatan. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum ini. Yang pertama, kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, yang pertama ini luar biasa ya. Jadi, perwira di Kapernaum ini punya posisi, punya kedudukan yang cukup tinggi. Nah, tetapi dia bisa menghargai orang lain. Iman yang dikagumi Tuhan adalah iman dalam bentuk menghargai orang lain. Siapa yang dihargai oleh perwira Kapernaum ini? Bukan sesama perwira, atau bukan pimpinannya yang memiliki pangkat posisi kedudukan lebih tinggi, tapi justru adalah hambanya. Dan pada masa itu hamba bukan orang yang bekerja, saudara-saudara, dengan menerima upah yang layak. Kata hamba di situ lebih kepada budak. Seorang perwira menghargai seorang budak. Nah, mari kita juga mewujudkan iman kita kepada Tuhan dengan hal seperti ini. Karena di mana-mana sekarang terjadi kesulitan untuk bisa menghargai orang lain. Di Amerika sudah terjadi bagaimana yang merasa berkulit putih sebagai bangsa unggulan dan merendahkan orang yang berkulit berwarna atau berkulit hitam. Sehingga beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan yang cukup mengerikan. Iman yang benar di dalam Tuhan adalah iman yang belajar menghargai orang lain sekalipun ia lebih rendah dari kita. Sekalipun ia berada pada posisi yang jauh di bawah kita. Nah, lalu apa hal yang kedua yang membuat Yesus itu kagum? Di ayat yang kelima dikatakan begini, ada laporan mengenai perwira Kapernaum ini yang disampaikan kepada Yesus supaya Yesus menolongnya. Apa yang disampaikan? Ia, kata orang-orang itu, mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Mereka datang kepada Yesus meminta tolonglah dia karena dia menginginkan hambanya itu sembuh. Dan dia adalah seorang yang mengasihi bangsa kita. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ada orang-orang saudara-saudara seperti perwira Kapernaum ini yang begitu bicara tentang peribadahan,
Lalu saudara-saudara, dia mengulurkan tangannya. Dia menolong. Dia memberikan bantuan. Dia menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Padahal ini adalah perwira bukan orang Yahudi, bangsa lain. Ya, tetapi dia mengasihi bangsa kita katanya. Mengasihi bangsa yang lain dan bahkan rela mengeluarkan sejumlah dana untuk pembangunan sinagog rumah ibadah Yahudi pada waktu itu. Itu berarti bahwa iman daripada perwira Kapernaum ini berkaitan dengan spiritualitas yang tinggi. Kata spiritualitas itu melihat bahwa segala sesuatu itu ada Tuhan di dalamnya. Bahwa apa yang saya lakukan itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini ada tempat ibadah orang Yahudi, ya, memerlukan biaya pembangunan, keluar. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang ketika berbicara tentang hal-hal yang lain, dia sangat bersemangat. Tapi begitu bicara tentang dana, bagaimana Tuhan juga memberi kesempatan. Bukan Tuhan itu miskin, ya, bukan Tuhan itu tidak mampu. Tuhan Allah kita itu kaya luar biasa. Nah, tetapi Ia memberi kepada kita kesempatan untuk kita ikut berpartisipasi, berkontribusi menjadi kawan sekerjanya. Nah, iman yang istimewa adalah iman yang tidak sayang, tidak eman-eman terhadap sebagian berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Membangun apa yang dibutuhkan, fasilitas, infrastruktur, sarana prasarana, supaya peribadahan itu berjalan dengan lebih baik. Nah, yang berikutnya, apa yang membuat Yesus terkesima dengan iman daripada perwira Kapernaum ini? Di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika Yesus sudah dalam perjalanan, hampir tiba di rumah daripada perwira itu, dia berkata, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Aku menyuruh orang, bukan karena aku tidak menghargai engkau, Guru, tapi justru karena aku merasa diriku tidak layak. Nah, saudara-saudara, iman itu memiliki pandangan rohani yang luar biasa. Terhadap apa? Terhadap kesadaran diri. Bercermin siapa kita di hadapan Tuhan. Ada banyak orang mengatakan saya beriman kepada Tuhan, tapi kemudian dia menggunakan imannya katanya untuk mengatur Tuhan, untuk mengklaim ini dan itu. Siapa kita dan siapa Tuhan? Nah, perwira Kapernaum ini sadar walaupun dia punya baju atau ya uniform, seragam sebagai seorang perwira Romawi, dia punya kedudukan sebagai seorang perwira, tapi di hadapan Tuhan dia adalah debu. Kita di hadapan Tuhan itu debu, tidak ada berharganya apapun sebenarnya. Hanya oleh karena Allah mengembuskan nafas hidup kepada kita, maka kita menjadi makhluk yang hidup. Nah, oleh sebab itu kalau kita sadar siapa toh kita ini. Sebab masih banyak saya lihat ada orang-orang yang hanya baru bisa melakukan ini dan itu, prestasi-prestasi sedikit lah. Ya, sudah bangganya luar biasa. Merasa dirinya sudah yang terhebat. Merasa dia yang paling bisa. Nah, mari kita mau belajar seperti perwira Kapernaum ini. Aku menyuruh orang lain karena aku merasa diriku tidak layak. Itu berarti setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah pencipta yang luar biasa, dan aku hanya anak-Mu. Aku meminta, ya, aku memohon. Nah, dalam kisah yang lain, saudara-saudara, Yesus pernah didatangi oleh seorang perempuan dari Sirofenisia. Seorang perempuan Sirofenisia, bangsa yang lain juga seperti ini, perwira Kapernaum ini. Dia ini orang Sirofenisia, bukan orang Israel. Ketika meminta tolong supaya Yesus menolong, menyembuhkan, juga ada masalah kesehatan, Yesus berkata apa? Makanan itu hanya untuk anak, sedangkan anjing itu remah-remahnya. Coba sudah ya, sampai perempuannya dikatakan tanda petik anjing. Artinya itu sudah bukan siapa-siapa.
Loh, mungkin kalau kita sudah mendapatkan sebutan itu kita marah. Tapi perempuan Sirofenisia itu berkata, ya betul. Memang saya ini cuma anjing, saya ini tidak layak. Tapi bukankah masih bisa dapat remah-remahnya itu? Dapat remah-remahnya. Jadi, saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita itu cuma bisa dapat remah-remahnya saja sudah bersyukur. Siapa kita ini? Kerendahan hati. Itu selalu satu tanda bukti iman. Jangan sampai kita berkata saya punya iman kepada Tuhan, tapi kesombongan, merasa hebat, merasa diri ini lebih daripada Tuhan, ya, menyamakan dirinya dengan Tuhan, gitu ya. Hendaklah, ya, kerendahan hati selalu menjadi bukti yang tak bisa dibantah mengenai iman yang istimewa. Nah, kemudian selain perwira Kapernaum ini menghargai hambanya, lalu dia tidak sayang-sayang untuk menolong pembangunan sinagog rumah ibadah sebagai bukti spiritualitasnya yang tinggi. Ia juga punya kerendahan hati, merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, dan hanya berharap saja apa yang Tuhan beri. Waduh, sudah matur nuwun sangat, sudah terima kasih betul. Nah, yang keempat, di ayat yang ketujuh ini juga, ayat kalimat berikutnya berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata. Just one word, hanya sepatah kata. Wah, ini saudara-saudara pengakuan yang luar biasa terhadap apa? Otoritas kuasa firman Tuhan. Otoritas kuasa firman Tuhan. Begitu firman Tuhan disampaikan, begitu kata-kata disampaikan, sesuatu terjadi. Ini iman yang hebat. Ini iman yang satu, kembali kepada peristiwa penciptaan. Allah berfirman dan semuanya jadi. Oleh firman-Mu semuanya tercipta. Oh, ini otoritas firman yang luar biasa. Jadi Yesus kagum terhadap perwira Kapernaum ini atas kesadarannya, pemahamannya. Firman Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Kalau saya lihat belakangan ini, waduh, banyak orang, maaf, yang mengaku dirinya Kristen, tapi kalau sudah firman disampaikan, waduh, dia sama sekali tidak menghargainya. Padahal Amsal 13 ayat 13 dengan tegas menyatakan, barang siapa despite, ya, artinya mengabaikan firman, menganggap remeh firman, itu akan menanggung akibatnya. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar perkataan motivasi dari manusia. Firman Tuhan bukan sekedar kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh manusia. Tapi ini firman Tuhan, firman yang berkuasa. Sampai perwira Kapernaum itu berkata, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Begitu saja sudah. Nah, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayakah kita akan kuasa firman? Iman yang istimewa itu bukan iman saudara-saudara yang, ya, orang katakan, ya harus begini-begini. Kalau saya mau sembuh, hamba Tuhannya harus melakukan ini dan ini dan ini. Seperti pada zaman Naaman. Kalau saudara ingat kasus Naaman itu, Naaman berkata, ya kalau mau menyembuhkan sakit kustaku di beberapa tempat itu, ya harus melakukan ritual-ritual ini dan itu, Nggak. Ya, Elisa cuma katakan, sudah, kamu mau sembuh, masuk saja sana ke sungai Yordan. Sungai Yordan 7 kali. Sudah, kustamu sembuh. Coba ya. Itu perkataan firman. Oh, tapi waktu itu Naaman berpikir, loh, ini gimana? Saya pulang saja. Ngapain saya masuk ke sungai Yordan yang kotor? Oh, di negara saya di Aram, ya, Syria. Wah, itu sungainya jauh lebih bersih. Ini perintah apa ini? Nah, untunglah saudara anak buahnya berkata kepada Naaman, Tuhan katanya mau sembuh. Disuruh melakukan yang lebih sulit, pasti Tuhan mau. Ini dilakukan suruh melakukan yang sederhana, Tuhan menolak, gimana? Oh, cuma begitu saja. Nah, justru saudara-saudara saya beritahukan, seringkali iman itu mengalami kesulitan pada orang itu melakukan hal yang sederhana. Allah kita itu Allah yang sederhana, jangan dibuat menjadi rumit. Ya.
kuasa firman. Nah, ketika perwira Kapernaum itu berkata, katakan saja sepatah kata, hambaku sembuh. Lalu Tuhan geleng-geleng kepala. Luar biasa. Nah, mari kita melihat pengakuan Yesus ya di ayat yang ke-9. Dan apa dampaknya di ayat yang ke-10? Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Coba, di antara orang Israel yang disebut umat Tuhan tidak ada iman seperti ini. Tidak pernah aku jumpai. Jadi Tuhan sedang mencari iman. Iman yang apa? Yang istimewa ini. Iman yang apa? Yang menghargai orang yang jauh lebih rendah. Iman yang apa? Iman yang tidak sayang untuk bisa menolong apa yang perlu ditolong. Iman yang apa? Iman yang sadar diri bahwa saya ini cuma manusia belaka. Iman yang apa? Iman yang mau mengakui otoritas firman. Sehingga dampaknya ayat yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Tentu iman yang istimewa seperti ini berdampak. Dampaknya luar biasa. Dampaknya kesembuhan. Dampaknya pemulihan. Nah, biarlah ketika kita mendengar renungan ini, mari kita juga mau membuat Yesus terkagum atas iman kita. Ya, membuat Yesus terpesona iman kita. Iman yang diwujudkan dalam karya nyata, menghargai orang lain. Mari kita menolong mereka yang membutuhkan. Mari kita mau selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita mau mengakui kuasa firman. Ketika kita mendengar firman, kita menghargai firman, kita berkata iya dan amin. Mungkin banyak yang tidak kita mengerti, tapi percayalah ada kuasa yang mencipta di situ. Ada kuasa firman yang mengubah di situ. Ada kuasa firman yang memperbarui di situ. Kalau tidak, saudara-saudara, saya ini sekarang sedang menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan di kalangan anak-anak muda. Saya masuk ke portal-portal anak muda di internet. Ya, bukan saudara-saudara tidak ada kerjaan, banyak kerjaan. Tapi saya punya beban yang luar biasa. Ini anak-anak muda ini perlu tahu firman. Mereka sudah katakanlah, saya sudah tahu, saya sudah ngerti. Apa yang mereka tahu, apa yang mereka ngerti. Selama mereka tidak punya firman, Allah katakan mereka tidak tahu apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita mau belajar firman ini. Saya terus sampaikan benih firman Tuhan. Pertama-tama saudara, saya masuk ke platform itu, tidak ada satupun yang mau mendengar podcast saya, siaran saya, rekaman suara firman Tuhan. Tapi kemudian hari demi hari mulai bertambah. Tadi pagi juga saya lihat rekaman yang minggu lalu, sudah ada 9 anak muda yang mendengarnya. Dan saya percaya kuasa firman itu akan memberikan hasil yang luar biasa, perubahan, pembaruan. Mungkin saya tidak tahu siapa orangnya, tapi yang saya tahu bahwa ada kuasa dalam firman. Dan mari kita tidak henti-hentinya, kita terus beriman kepada Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, percayalah Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, dan kita percaya bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan, oleh firman-Nya, untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami belajar tentang iman perwira Kapernaum. Peristiwa ini sudah lama terjadi, tapi Tuhan, pengajaran ini tetap relevan hingga sekarang. Biarlah kiranya Engkau boleh terkagum-kagum melihat kami Tuhan, supaya karena kami telah menyatakan iman kami dengan menghargai orang lain, dengan menolong orang lain, dengan penuh kerendahan hati, dan kami mengakui otoritas firman, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Kami mengalami dampak daripada iman itu. Apa yang Tuhan kerjakan menghasilkan karya besar, dan kami pun juga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.